Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 739. Kenshin telah melanjutkan jalannya, bersepeda menuju ke perusahaan yang dimaksudnya. Tak lama kemudian Kenshin pun tiba. Baru masuk gerbang Kenshin langsung bertemu Iwan. Iwan pun menyapa. "Lo bro, lu kok di sini? Ada apa memangnya?" Kenshin menjawabnya. "Oh ini Wan, aku olahraga bersepeda sambil mengantar dokumen ini." Iwan pun menyahut. "Lu bro, ada-ada saja memangnya. Lu punya mobil dan banyak pegawai di situ. Tapi lu malah naik sepeda gini yang ke sini. Kayak zaman Belanda aja lu bro. Mengantar paketan pakai sepeda biasa." Iwan tertawa. Kenshin membalasnya. "Lu sendiri juga punya mobil Lambo Wan. Tapi nggak pernah dipakai. Memangnya buat apa Wan diparkir di rumah? Lu sehari-hari masih pakai motormu ini." Iwan menjawabnya. "Kalau aku beda bro denganmu. Lu kan memang kaya sejak lahir. Orang melihat pun pantas lu pakai apa saja. Nah kalau aku yang membawa Lamborghini di jalanan, pasti banyak yang bertanya-tanya bro. Banyak yang curiga. Banyak yang mencibir. Bisa-bisa aku dilaporkan ke polisi. Karena kerja cleaning service kok punya mobil mewah begitu. Pasti dapat uang yang dilarang. Atau hasil mencuri atau merampok. Mereka akan berkata begitu. Lagian juga bensinnya mahal bro. Aku tak mampu membelinya bro. Mending pakai motor butut ini. 1 liter bisa kemana-mana." Hahaha. Iwan tertawa. Kenshin pun sama. Kemudian Kenshin bertanya, "Terus lu memangnya mau kemana Wan pakai motormu ini akan keluar? Untung aku bertemu denganmu di sini." Iwan menjawabnya. "Oh ini aku diperintah Nyonya Putri. Untuk mengantar paketan sepertimu bro. Mengantar jualan Ririn ini ke pemesan. Alias aku akan ke rumahnya Niken. Mengantar kain ini. Sekalian memberikan undangan pernikahan Paijo." Kenshin menjawabnya. "Ya kalau gitu aku ikut juga Wan. Sekalian melihat-lihat di jalan." Kenshin tertawa. Iwan pun menjawabnya. "Oke bro, kebetulan sekali ini ada lu datang. Soalnya aku segan kalau akan mengantar sendiri." Kenshin pun bertanya, "Terus apa lu sudah menelpon Niken Wan? Apa dia ada di rumahnya? Ini kan masih waktu jam kerja." Iwan membalasnya, "Oh itu tadi Ririn sudah menelponnya bro. Katanya Niken di rumah sedang ambil cuti liburan. Makanya aku diminta Ririn mengantar sekarang. Tadi aku sudah minta izin ke Pak Andi untuk keluar sebentar. Kalau gitu sepedamu taruh pos satpam sini bro. Paketnya sekalian titipkan pula." Kenshin pun mengiyakan, menaruh sepeda kayunya itu. Saat itu Angelika melihatnya, mau menyapa Kenshin nampak segan dirinya. Kemudian Kenshin dan Iwan keluar, menaiki motor butut legendaris itu. Sedang Rena tak menyangka, ajakannya pada Rendra, untuk berkunjung ke rumah temannya. Ke rumahnya Niken, malah akan membuat dirinya bertemu lagi dengan Kenshin. Rena yang bersama Rendra, sudah di depan rumahnya Niken. Mobil Jaguar kuning amat mencolok sekali. Niken pun melihatnya dari dalam. Langsung saja Niken keluar, melihat siapa orang yang datang. Terkejut Niken jadinya, Rena bersama cowok yang belum dikenalnya. Niken pun menyapa, "Lo Rena, kok nggak telepon aku dulu Rena? Kan aku bisa persiapkan jamuan untukmu." Rena menjawabnya. "Lu Niken kayak sama siapa saja bicara begitu?" "Oh ya Niken, kenalkan nih temanku namanya Mas Rendra." Niken pun membalasnya, "Oh senang berkenalan dengan masnya. Nama saya Niken, teman Rena semenjak sekolah." Rendra pun menyahutnya. "Senang juga bertemu dengan mbaknya." Rendra tersenyum. Niken lalu bilang, Ayo masuk-masuk dulu Rena. Kamu maunya di teras rumah atau di dalam ruang tamu Rena?" Rena menyahutnya, "Di teras aja Niken." Seperti biasanya, Rena dan Rendra pun berjalan. Mereka lalu duduk di teras itu. Niken pun memanggil Rena untuk masuk bersamanya sebentar. Niken pun bertanya. Dengan bicara pelan-pelan Niken berkata, "Oh ya Rena, itu cowok barumu ya? Kenal di mana memangnya?"
Jadiannya kapan Rena? Kok tumben kamu nggak bercerita ke temanmu ini? BTW cakep juga Rena, pasti orang baik itu cowokmu. Rena menjawabnya, kamu salah mengira Niken. Dia bukan cowokku. Kita belum jadian. Ini aja pertama aku keluar bersamanya. Ceritanya aku dikenalkan mama dan papaku. Mamaku itu yang minta aku segera ingin menikah. Niken menyahutnya, menikah dengannya maksudnya. Wah mamamu tahu aja Rena. Kayaknya nggak salah tuh Rena mamamu. Memilihkan laki-laki yang jadi pendampingmu. Secara gitu dia sudah tampan. Kaya lagi orangnya, punya mobil mewah sepertimu. Pasti dia pengusaha yang sukses ya Rena. Rena menyahutnya. Iya sih Niken memang dia seorang pengusaha. Tapi aku belum tahu perusahaannya apa Niken. Soalnya gua belum bertanya, kan aku baru keluar dengannya hari ini. Niken menyahutnya, oh begitu Rena, tapi kalau kamu mau diajak keluar bersamanya, sudah bisa dipastikan Rena, itu akan jadi cowokmu. Hahaha Niken tertawa. Rena pun biasa aja. Kemudian Rena keluar. Niken membawakan makanan dan minuman. Sementara itu Kenshin dan Iwan naik motor berboncengan, sedang menuju ke rumahnya Niken. Di saat itu Rendra yang bersama Rena. Ada Niken pula di situ. Rendra mendapat telepon dari seseorang. Lalu Rendra menyalakan loudspeakernya. Rendra pun mengangkatnya. Kemudian ia bicara, halo Pak Ferry, ada apa Pak Ferry? Pak Ferry itu menjawabnya, halo Bos Rendra, ini saya mau memberitahukan kabar yang menyenangkan. 10 perusahaan hari ini profit semua, hampir di atas 70% masing-masingnya. Barusan grafiknya naik semua. Rendra pun menjawabnya, oh bagus Pak Ferry, saya senang mendengarnya. Kalau gitu hari ini juga 50% keuntungannya sumbangkan ke Yayasan Amal Pak Ferry, ke rumah yatim piatu, serta berikan pula ke orang-orang yang tidak mampu. Pak Ferry itu menjawabnya, baik Bos Rendra, akan segera saya lakukan. Terima kasih Bos Rendra. Mendengar percakapan yang baru saja, Niken dan Rena pun terpesona jadinya. Niken bicara dalam hatinya, cowoknya Rena ini, orangnya baik sekali, baik seperti tuan muda Kenshin. Sudah kaya suka menolong dan memberi. Rena beruntung sekali. Mamanya tak salah memang memilihkan. Sedang Rena juga sama. Berpikiran seperti Niken. Rendra cowok yang suka menolong orang. Suka memberi dan beramal. Rena pun berpikir dalam hatinya. Akan mempertimbangkan. Menerima Rendra jadi cowoknya. Di tengah itu tiba-tiba di luar pagar. Bel berbunyi ada orang yang datang. Niken pun berjalan menghampiri. Kaget sekali Niken jadinya. Langsung saja Niken bilang, lo tuan muda Kenshin dan Mas Iwan. Ayo masuk ke dalam. Rena pun melihatnya. Ada Mas Iwan dan Mas Kenshin. Membawa sepeda motornya, berseragam cleaning service. Datang ke rumah Niken pula. Rena pun kagetnya luar biasa. Deg-degan tak terkira dirinya. Melihat Kenshin yang tiba-tiba di sini. Kenshin juga sama, terkejut melihat Rena bersama laki-laki yang tadi, yang punya masalah dengannya itu. Rena pun gelagapan jadinya. Bingung-bingung dibuatnya, merasa tak enak sekali dirinya. Dan Rendra yang melihat Kenshin, cleaning service yang dihinanya tadi, yang shock menantangnya. Rendra pun lalu sandiwara lagi. Pura-pura jadi baik Rendra berdiri. Rendra langsung saja menemui Kenshin. Rendra menyapa. Dengan ramah sekali Rendra berkata, lo Mas ini yang tadi, yang bertemu di jalan itu. Ayo mari duduk bersama kita. Aku tuangkan kopi ya untuk masnya ini. Rendra pun juga ramah pada Iwan. Iwan pun merasa dihormati oleh orang yang baru dilihatnya. Bahkan Iwan juga menilai Rendra sangat baik orangnya. Kenshin pun menyapa Rena. Mbak Rena ada di sini rupanya. Rena pun menjawabnya, iya Mas Kenshin. Mas Kenshin kok di sini juga ya? Kok nggak bilang-bilang dahulu? Waduh Rena sampai tak fokus dirinya. Pertanyaannya pada Kenshin tak nyambung. Rendra pun kaget dan cemburu jadinya. Marah-marah dalam hatinya. Cleaning service ini mengenal Rena rupanya. Kurang ajar sekali dirinya. Hati Rendra panas marah pada Kenshin. Tapi ia sembunyikan karena ingin menunjukkan kebaikan. Kemudian Rendra yang sangat panas dadanya.
Izin keluar untuk ke mobilnya. Oh ya Mbak Rena, aku tak ke mobil sebentar. Untuk mengambil roti yang dibeli tadi. Mau aku berikan pada kedua mas cleaning service ini. Pernyataan Rendra semakin membuat Iwan, Niken dan Rena menilai Rendra orang yang sopan, ramah dan baik hati. Lalu Rendra pun berjalan keluar. Kemudian Kenshin malah bilang. Secara langsung Kenshin berkata, jadi Mbak Rena tadi yang naik mobil itu. Sewaktu aku menolong Pak Tua yang tadi. Tapi Mbak Rena kok nggak keluar menyapa? Apa itu teman atau cowoknya Mbak Rena? Rena kaget-kaget sekali ditanya Kenshin begitu. Demikian Niken dan Iwan, yang merasa aneh dengan Kenshin. Niken malah yang menjawabnya, oh itu Mas Kenshin, Rendra orang yang baik hati itu. Adalah calonnya Rena, maksudnya calon pacarnya Rena. Ada apa ya memangnya Mas Kenshin? Kenshin menjawabnya, kalau itu teman atau cowoknya Mbak Rena, aku sarankan lebih baik jangan sama dia Mbak Rena. Dia bukan orang yang baik. Bahkan kalau Mbak Rena berjalan dengannya, sangat beresiko sekali. Aku katakan ini karena aku sayang sama Mbak Rena ini. Sweet Kenshin kelepasan bicara atau gimana? Hingga Iwan, Niken dan Rena kaget jadinya. Mendengar Kenshin bicara begitu, Iwan pun bertanya, ada apa bro memangnya? Bukankah dia baik sekali orangnya? Kenshin menjawabnya, aku melihat apa yang kamu tidak lihat Wan. Aku membaca lambang di mobilnya itu Wan. Seperti ada yang aneh sekali. Iwan menyahutnya, ah itu perasaan kamu saja bro. Lambang kan banyak maknanya. Niken pun dalam hatinya malah merasa, jangan-jangan tuan muda Kenshin ini sedang cemburu pada Rena. Marah pada Rendra itu, hingga berkata yang gak jelas begini. Tapi Niken tak berani mengungkapkan. Si Rena pun demikian. Merasa Kenshin agak lain. Tak seperti biasanya, tak suka orang langsung diungkapkan. Apa Mas Kenshin cemburu pada Rendra? Karena Rendra baik padanya. Apa Mas Kenshin tak suka melihatku dengan Rendra? Ada apa memangnya? Lambang apa maksudnya? Hal itu tak bisa dimengerti. Iwan, Rena dan Niken jadi sanksi pada Kenshin. Padahal tulisan yang dibaca Kenshin sangat serius sekali. Kenshin menebak Rendra adalah bosnya dari bos judi online yang sedang diburu polisi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya